Oke, sudah direkam. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita hening sebentar, hening sejenak untuk mendamaikan, menenangkan pikiran, dan semoga saja dapat berkah ya dari apa yang akan kita pelajari nanti. Mari kita hening sebentar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi bisa di-mute. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Terima kasih semua yang sudah kembali datang setelah kita mendengarkan, mungkin bagi yang sudah mendengarkan Rabu lalu ya tentang epistemologi 1, kita melanjutkan pembahasan kita tentang epistemologi dan dibuat aja epistemologi 2 gitu. Sebenarnya pertemuan kedua maksudnya. Dan ya, kita di epistemologi ini membahas tentang dari katanya sendiri, dari epistemologi yang berarti ilmu tentang ilmu gitu, ilmu tentang pengetahuan. Dan ini ternyata kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya itu sangat penting. Yang pokok pembahasannya adalah ya tentang pengetahuan itu sendiri, terutama keterkaitannya dengan kita sebagai subjek yang mengetahui. Nah, apa sebenarnya yang kita ketahui gitu, atau bagaimana kita mengetahui? What does it mean to know? Apa maksudnya kita mengetahui sesuatu? Itu yang dibahas lah. Misalnya aku boleh ngasih picture sebentar ya. Boleh gak nih? Share screen aja dulu. Boleh. Ini sebenarnya meme lah ya, bisa dibilang. Udah terlihat belum? Sudah. Nah, ini sebenarnya aku nemu dari internet lah, seperti biasa. Meme-meme yang dapat kita temukan di internet. Ini ada unsur humornya lah ya. Nah, di sini terlihat fields arranged by purity. Jadi semakin ke kanan, berdasarkan grafiknya itu kan. Belum nongol loh. Oh, belum nongol. Folder doang. Apa? Folder masih doang. folder ya? Oh, oke. Klik aja itu biar keluar. Oh, bentar. Nah, gimana? Ya udah, oke. Oke, salah pencet tadi. Nah, ini fields arranged by purity, semakin kanan semakin pure, semakin murni. Atau dalam bahasa yang mungkin lebih mudah dipahami oleh kita semua ini ya abstrak, semakin imajinal, semakin fundamental lebih tepatnya. Pertanyaan. Misalnya ini ada seorang sosiologis, terus di kanannya ada psikologis dan mengatakan sociology is just applied psychology. Jadi apapun yang diterapkan di sosiologi sebenarnya itu prinsip-prinsip psikologi. Terus di belakangnya ada orang ahli biologi gitu. Apaan sih? Yang di psikologi juga sebenarnya cuma biologi. Begitupun juga kimia, fisika, sampai akhirnya fisikawan menganggap dirinya paling atas. Ternyata ada lagi matematikawan ya yang lebih fundamental lagi. Karena prinsip-prinsip di fisika itu juga menggunakan persamaan matematika kan.
basically itu bahasanya gitu. Dan sebenarnya kalau bisa ditambahin lagi matematika, ada lagi di belakangnya harusnya ahli logika gitu, logician atau filosof. Nah, filosof itulah ternyata yang membawa ini mereka. Dialah yang membawa. Jadi sebenarnya kalau misalnya sosiologis, ya apa problemnya misalnya tentang COVID-19 merugikan kebanyakan orang misalnya. Apa yang dimaksud COVID-19? Seorang ahli sosiologi mungkin akan melihatnya, ini sebenarnya hanyalah fenomena sosiologis yang kita harus meredefinisi lagi. Ya, apa yang kita maksud sebagai sosialisasi misalnya, terutama ketika PSBB. Terus kalau psikologis mungkin akan melihat, oh enggak, dengan adanya PSBB, social distancing, terjadi semacam gejolak dalam jiwa atau mekanisme tersendiri secara psikologis gitu kan. Aku kurang tahu, pokoknya mungkin seperti itu. Terus ahli biologi mungkin akan melihatnya sebagai ya fenomena, enggak kok kalian terlalu ngada-ngada, ini harusnya sebenarnya cuma fenomena Bang virus Arif, aja. sedikit. Iya, Waktu psikologis itu, anak-anak SMA sekarang iya. itu banyak yang stres, gurunya juga, Uh-uh. bahkan orang tuanya juga. Dampak dari pandemik ini sudah hampir setahun. Betul sekali. Ternyata ada dampak sosiologi, ekonomi juga bisa dampaknya juga ya. Iya, benar. Dampak psikologi gitu ya. Benar. Jadi teman-teman sekalian yang hadir di sini, kita tidak bisa meremehkan tentang pengetahuan, karena apa yang terjadi sekarang secara nyata, itu anak-anak itu sekarang banyak stres. Iya. Ya kan? Betul Nah, banget. Setuju. kita di sini bahas yang berat-berat, tapi santai aja. Iya, Terus, ya. itu. Enggak, maksudnya sebenarnya ini kan dalam konteks meme ya, dalam konteks Iya, humor aja gitu iya, maksudnya. betul. Psikologis ternyata biologis juga ya, karena emang ada kecenderungan mengejek gitu. Kalau di komunitas setidaknya yang S1 lah gitu kan, antara S1 sarjana gitu, fisikawan gitu. Nah, ternyata di bawah itu semua oke, si sosiologi mengetahui, psikologi mengetahui, biologi mengetahui, kemis mengetahui. Seorang filosof epistemologis akan bertanya, what does it mean to know gitu? Apa maksudnya? Si psikologi mengetahui ini, biologi mengetahui ini, bla 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 gitu. Apa maksudnya? Dan itu yang ingin kita pelajari. Dan di pertemuan terakhir ada dua konsep yang menurutku sangat powerful, yakni tasawur dan tasdik itu diperkenalkan dari tradisi Islam. Dan ternyata itu sangat sangat luar biasa. Dengan menyadari distingsinya, menyadari perbedaannya saja itu sudah luar biasa. Dan itulah yang kita pelajari kemarin tentang tasawur dan tasdik. Bagaimana kita, setiap manusia itu antara dia punya tasawur baru mentasdikan, atau dia dari suatu pengalaman yang belum ada tasdiknya, dia menemukan tasawurnya sehingga dia melengkapinya gitu. Antara dia pengetahuan dulu baru mengalami, atau mengalami dulu baru mengetahui apa maksudnya. Dengan dia mengalami terlebih dahulu, ketika bertemu pengetahuan, dia memperkuat pengalaman itu. Ketika seorang yang sudah mengetahui bertemu dengan pengalaman, dia mengkonfirmasi pengetahuan itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan untuk pengantar. Untuk reviewnya lebih lengkapnya lagi oleh ke Bang Dameh, langsung aja. Oke, terima kasih Bang Arif, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Malam ini kita bisa berkumpul lagi di forum Suaguru, pembahasan tentang epistemologi. Terima kasih ya Bang Arif, karena sudah bisa memberikan satu ulasan yang juga ilustrasi untuk mengkontekskan apa yang kita bahas di sini bisa relevan dalam kehidupan. Perlu saya ingatkan kepada teman-teman yang hadir di sini, apakah yang sudah setia ikut mendengarkan kajian-kajian yang saya bawakan dan Suaguru, ataupun yang baru bergabung, paling tidak sikapnya kalau ikut kajian ataupun forum ini, 1 poin saja dapat udah bagus. Ya nggak Mbak Eni ya. Jadi dalam setiap pertemuan dapat 1 poin, bagus. Karena Suaguru di sini akan membahas poin-poin fundamental. Ya. Mohon maaf, yang tidak ece-ece. Ya.
Jadi kalau teman-teman di pertemuan lalu itu mengerti saja perbedaan antara tasawur dan tasdik, itu banyak mengubah cara berpikir ya. Ya. Jadi saya ulang sedikit karena ada yang baru ikut, Bang Arif ya. Saya bisa share screen, oke? Jadi teman-teman sekalian, ya. Jadi kita akan membahas di sini. Kemarin juga saya gambar-gambar juga nih di sini ya. Oke. Wah, oke. Oke. Ini ya kan. Nah, manusia itu kan salah satu kemuliaan dia itu dia bisa mengetahui dengan sadar. Nah, manusia itu mengetahui dengan sadar. Nah, di sini misalnya melalui panca indera, kita mengetahui melalui panca indera. Salah satu daya mengetahui itu adalah panca indera. Oke. Ini subjek ya, subjek. Subjek. Ini objek. Objek. Objeknya itu material existence kan. Tapi kalau teman-teman ngelihat di Zoom, ini sebenarnya layar. Ya kan ini layar. Iya, iya. Ini layar, jadi bukan lilin gitu ya. Nah, jadi mata itu melihat objek ini. Material existence. Nah, setelah itu mata dinonaktifkan panca indera, maka akan muncul di benak. Ini ya, di benak nih. Ini anggap aja di sini akal ya, di benak. Batin. Nah, di sini akan tercetak gambar lilin. Image. Ini namanya tasawur. Ya, tasawur itu artinya persepsi, konsep. Nah, bagi teman-teman. Nah, di benak kita itu banyak image, banyak konsep, banyak notion, banyak ide. Nah, ketika apa yang ada di benak ini korespon dengan kenyataan, maka tasawur yang ini namanya tasdik. Nah, tasdik itu berarti confirm atau afirmatif. Karena ada di benak kita, itu misalnya kuda terbang. Konsep kuda terbang ada, tapi kenyataannya Mbak ini nggak ada di material, ya nggak? Naga kan ada di film. Gitu. Nah, apapun yang hadir di imajinasi, wah hantu misalnya. Pocong. Atau uka-uka gitu. Itu kan idenya banyak. Neraka. Tapi apakah kita bisa pernah memverifikasi? Verifikasi kan? Nah, begitu apa yang di pengetahuan. Segala yang ada di benak kita namanya tasawur. Tapi ketika pengetahuan yang di benak kita itu, konsep persepsi itu, ada korespondennya dengan kenyataan, nah itu namanya tasdik. Kalau Tuhan gimana? Kan tidak ada material existennya. Nah, itu realitasnya realitas spiritual namanya. Ya, jadi kita coba simpan ini ya. Simpan. Nah, jadi kalau ini manusia, ini soalnya penting diulang-ulang nih Mbak Aini. Body, ini soul, atau kadang disebut juga mind ya. Ini roh, spirit ya, spirit. Nah, itu manusia. Nah, kalau di sini ada lilin, maka di sini ada image-nya, Bang Arif ya. Nah, korespon kan? Imajinasinya ya. Iya. Jadi ini ketika korespon itu namanya tasdik. Iya. Tapi Nabi Muhammad dapat pengetahuan malaikat itu bukan dari bawah. Selama ini kan pengetahuan kita dari bawah ya. Iya. Ya enggak? Kebanyakan orang pengetahuannya itu indrawi kan, Mbak Aini? Indrawi ya, indrawi. Nah, pengetahuan ini kan knowledge nih, pengetahuan. Pengetahuan. Nah, ada pengetahuan bukan dari indera, tapi dari atas. Nah, ini namanya kalau untuk Nabi namanya revelation.
wahyu. Wahyu. Atau kalau untuk kita disebut Ilham. ilham. Inspirasi. Jadi konfirmasi itu bisa dari atas atau dari bawah ya? Iya. Oke. Siap. Berarti kan nama Tuhan Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman itu kan sebuah cinta gitu. Makin ke atas makin tidak ada bentuknya, Rip. Iya. Jadi sumber pengetahuan itu ada dari indera, betul? Iya. Ada dari atas, betul? Ada yang diolah, ya nggak, Rip? Diolah di sini. Nah, ini namanya logika, Rip. Oke. Rasional. Jadi ada yang kita olah nih, analytical. Kalau pengetahuan yang datang dari bawah, itu pengetahuan namanya eksperimen. Makanya teori ilmiah itu kan eksperimen, kan? Iya. Nah, kalau pengetahuan yang diolah di sini apa? Itu pengetahuan yang diolah itu yang disebut pengertian-pengertian, kan? Ada definisi bla bla gitu. Nah, ada pengetahuan yang datangnya dari atas. Tasdik juga tuh. Nah, dimensi ini nanti ada namanya kolbu. Nah, untuk kolbu inilah di sini nanti fungsi tafakur, meditasi, zikir gitu. Oke. Nah, dapat ya Bang Arif ya? Hari ini sebenarnya ada dua yang mau disampaikan. Jadi setiap kita pertemuan epistemologi ini nggak usah banyak-banyak. Pertemuan yang lalu Mbak Aini membedakan tasawur tasdik, wah udah top tuh. Udah top. Karena tasawur itu banyak, kebanyakan orang kan pengetahuannya dogmatis. Iya. Nah, oke ya. Ini kita simpan dulu. Nah, kalau kita perhatikan Bang Arif, ya. Jadi kalau ini misalnya wujud atau kadang disebut the truth, kebenaran ya, atau disebut Allah, ya enggak? Nah manusia nih, balik lagi nih manusia, dia punya 3 pendekatan ke sini. Kita percaya ada malaikat, ada surga, ada neraka. Karena apa? Karena ada di teks sakral di Quran, benar nggak? Teks sakral. Suci. Oke. Ini namanya pengetahuan dogmatis. Oke? Atau suka disebut nakli. Ini juga harus mahir nih Bang Arif nih. Oke. Pengetahuan yang kita peroleh selama ini tentang surga neraka, kalau jujur Mbak ini, ya karena ada di Quran gitu. Dogma itu. Iya. Kita nggak salahin ya. Iya. Ya main salah satu jalan aja. Ya. Betul. Pendekatan. Kita mencari di sini ya Bang. Iya, kalau yang kita di Suaguru ini kan kita tidak hanya menerima pengetahuan ini, itu kita terima. Makanya orang yang pengetahuannya cuma dogmatis, itu biasanya orangnya taklik buta. Taklik, ikut-ikutan. Oke. Nah, pendekatan kedua untuk mengenal kebenaran, itu ada namanya pakai rasio, betul ya? Yang tadi di tengah ya. Nah, rasio ini yang disebut nanti filosofi. Ini kerjaan Suaguru nih. Bang Arif. Filosofi. Ya. Siap. Nah, yang ketiga nanti pendekatannya adalah melalui merenung, berdoa, zikir. Nah, di sini nanti ada pendekatan kolbu. Hati. Nah, ini yang disebut nanti spiritual ya. Ini epistemologi juga nih Bang Arif. Iya. Nah, kebanyakan orang beragama yang di Indonesia itu terjebak di sini ya. Rasionya dikit aja. Kalau di Barat, Mbak Aini, itu yang dominan ini rasio. Mereka menolak dogma malah. Ya. Nah, kita di sini, di Suaguru, kita pakai 3-3-nya. Wah.
Ya, kalau sudah pakai tiga-tiganya, orangnya namanya Arif. Makanya pembawa acaranya namanya Arif. Padahal nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak ada Percaya nggak sebenarnya. ada hubungannya Nggak sebenarnya ada sama saya. hubungannya. Nggak merepresentasikan kok saya. Tapi Oke. Bang Arif, itu Ya. Al-Ghazali menyebut itu orang yang diberkati mengetahui tiga pengetahuan ini, itu disebut Arif Billah. Itu istilah yang memang Al-Ghazali, Arif Billah. Jadi secara teks juga dia menguasai kitab suci, dia menguasai sejarah. Teteh ke kamar saya. Harus tiga-tiganya ya. Nah, rasio ini dia memang teliti dalam berpikir. Nah, di filosofi ini nanti ada terbagi dua nih teman-teman. Ada barat, ada timur. Ada timur. Ada barat, ada timur. Nah, yang timur ini, inilah dari agama kan, Hindu, Buddha, Islam. Ya, harusnya sih ulama harus tahu tiga-tiganya, Bang Arif. Tapi kalau ustadz yang kebanyakan itu lebih nomor 1. Nomor 2 dikit lah. Logikanya main dikit. Nah, kalau yang di kampung-kampung lah ataupun bermeditasi gitu kan. Tapi akhirnya dapat wangsit gitu. Tapi gimana nih rasionalitasnya gitu. Itu berarti 3 aja gitu maksudnya. 3 aja. Yang 3 aja. Tapi bisa terjebak itu. Juga. Iya. Gitu. Ya, jadi ini pembahasan epistemologi, Mbak. Dan kalau orang belajar studi Islam di universitas bagus, misalnya kayak di UIN juga ada, tapi di UIN sih nggak dibahas juga kadang-kadang. Di Amerika gitu, Bang Arif, studi Islam di Harvard ataupun di Chicago, ini wajib nih. Gitu. Ya. Nah, jadi sampai di sini oke ya, teman-teman sekalian. Jadi pengetahuan itu ada namanya nakli, ada namanya akli, ada namanya yang nomor 3 itu kasfi tersingkat. Tapi di antara 3 pengetahuan itu, Bang Arif, yang kasfi itu yang menyelamatkan. Oke. Sebetulnya Nabi Muhammad waktu di Gua Hiro itu kasfi yang nomor 3 itu. Ya kan tadi Kasyaf kan maksudnya. Kasab itu kan tadi kita kan tadi di mana tadi ya? Tadi yang ini ya. Mana sih? Yang sebelumnya. Ini kan? Kelihatan nggak? Ini kan? Ya, jadi Muhammad itu dapat pengetahuan tasdik dari atas kan? Nggak kelihatan? Kalau di aku belum sih. Nggak kelihatan ya? Ini kan kelihatan kan? Nggak? Udah? Set ke screen-nya. Udah, Ustaz. Udah. Ya. Kelihatan? Udah, saya udah. Ya. Iya, jadi Nabi Muhammad dapat pengetahuan itu langsung dari atas, namanya wahyu kan? Tapi ketika Nabi mau menyampaikannya harus pakai bahasa perumpamaan. Jadi Nabi dapat dari atas, wahyu. Kalau kita zaman sekarang, kita puasa Ramadan 30 hari, ada ilham. Ingat ya, ilham itu tidak meragukan ya. Kalau logika masih bisa meragukan, Rip. Apalagi logikanya itu ditemanin cemburu, ditemanin kebencian. Akal-akalan gitu. Akal-akalan bukan akal ya. Bukan akal murni gitu. Bukan Jadi akal kita budi. jarang. Ya. Oke ya, jadi sudah. Nah, hari ini kita akan menambah epistemologi kita. Sebenarnya udah disiapin bahan nih Bang Arif. Tapi kita hari ini kita akan membahas tentang ini nih. Yang ini dulu nih. Semangat yang ini. Oke. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau matang dalam epistemologi tentang pengetahuan,
kita harus terbiasa dengan 3 pertanyaan utama dalam. Kalau disebut filsafat, nggak usah takut ya teman-teman. Filsafat itu berasal dari kata filosofia. Sofia itu artinya wisdom. Manusia itu dikasih akal. Akal yang membuat dia menjadi budi. Terbiasa juga istilah-istilah begitu. Akal budi bukan akal-akalan. Budi itu berarti di atas akal. Budi itu sebenarnya lebih tepat kolbu. Budi. Ya. Nah, kalau kita mau mencari tahu segala sesuatu, maka tidak bisa tidak kita harus terbiasa dengan 3 pertanyaan utama. Apakah itu? Ya, apakah itu? Nah, ini biasanya menjawab tentang definisi. Kalau teman-teman terbiasa dengan kamus, sekarang kan ada googling. Oh, akikah. Apa itu akikah? Ada tuh di googling. Ya, apa aja ada. Definisi. Tapi definisi ini, teman-teman, ada definisi cuman mengganti kata-kata. Sebenarnya itu lebih tepat menerjemahkan. Apa itu water? Air. Air. Iya, iya. Kadang-kadang orang bisa berantem hanya berbeda kata Tuhan dengan Allah. Itu kan tidak dewasa. Ya, jadi definisi yang ya kita harus terbiasa detail juga Bang Arif. Ada definisi lateral meaning, cuman menerjemahkan. Ada sebetulnya definisi sementara. Definisi sementara itu kita biasa kok mempadankan. Ya apa ya? Misalnya apa itu buruk gitu kan? Nabi Muhammad itu kasih analog gitu. Ada sayapnya gitu, kepalanya perempuan gitu kan, badannya badan kuda. Itu mendefinisikan juga Mbak Eni. Seperti kuda gitu, tapi kepalanya manusia gitu coba. Cirinya ada kata-kata seperti gitu ya. Ada sepertinya gitu. Menyerupai. Ya, seperti, tapi bukan yang sebenarnya itu. Iya. Sekarang kalau kita mau ngomongin Tuhan, seperti apa itu Tuhan? Nah, definisinya apa nih? Nah, kalau seorang sufi nggak pakai definisi Bang, ngalamin aja. Dari atas tasdiknya. Tasdik gitu. Tasdikun bil kolbi itu ya. Tasdikun bil kolbi gitu. Nah, itu kan keren tuh Bang. Tasdikun bil kolbi. Dari kolbu. Bang, apa burak itu ini lambang dari Tuhan yang Maha Perkasa gitu loh, kuat. Enggak, saya cuma mau menceritakan, Mbak. Kita kan di sini kebiasaan kita itu Nabi sendiri menggunakan pendefinisian tapi pakai analog. Jadi poin kita malam ini membahas Nabi pun membiasakan memberitahu sesuatu pakai apa itu buruk kan gitu. Apakah itu? Dia pakai analog seperti. Itu perjalanan panjang tuh untuk kita bisa tersingkap nanti kasaf. Gitu ya? Iya. Nah, kadang-kadang muncul ciri-ciri Mbak Eni. Tuhan itu seperti apa? Ahad, tunggal. Makanya kulhu ahad. Iya. Somad, tempat sandaran. Rahman, Rahim. Itu definisi juga, Rif. Dan mulai sedikit demi sedikit mendekati kita ke kebenarannya ya. Iya. Iya gak sih? Sampai kita nanti, misalnya Bang Arif nanya, apa itu api? Udah, bukan lagi menerangkan, Rip. Lu nggak lihat gue gosong dibakar api. Siapa contohnya itu Mbak Eni? Ibrahim. Makanya di Al-Quran, Ibrahim itu dibakar di api, tapi nggak gosong. Itu jangan pernah berpikir Nabi Ibrahim itu dibakar api-api kompor ya, atau api apa lah. Quran itu banyak menerangkan Tuhan, tapi pakai perumpamaan. Agak beda nggak di pembahasan epistemologi di Swaguru dengan di kampus di fisika? Ini nggak kan dijelasin, nggak jelasin. Makanya gitu.
Sehingga kita jadi sadar. Jadi nanti teman-teman itu berfilsafat dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan sekarang itu sering mendefinisikan berdasarkan googling. Apakah googling itu selalu benar? Enggak juga. Salah satu referensi, iya. Tapi jangan pernah memastikan definisi dari googling itu paling benar. Bahkan definisi dari seorang ustadz itu pendapat. Menurutku, opini, namanya ijtihad. Ya ada unsur kebenarannya ada, tapi tidak total. Makanya kita belum tasdik, belum verifikasi. Sekarang aja Partai Demokrat yang mana yang benar itu verifikasi dong. ADART kan gitu. Aduh. Maksudnya gini, jadi Iya. itu kan verifikasi. Meskipun sudut pandang ini ribet banget. Nah, gue capek deh. Nah, yang begitu-begitu tidak cocok tuh untuk peneliti ataupun penjelajah pengetahuan. Padahal kalau kita tahu sesuatu, pegangan kita kuat. Sedih. Nah, kita merasa sedih. Kan pengalaman, Rik. Nah, baru nih pertanyaan pertama, apa itu sedih? Nah, ini kan salah satu kebiasaan yang dewasa nih. Itulah gunanya epistemologi, teman-teman. Ya. Jadi sehingga kita nggak terjebak di benci, nggak jelas. Jadi kekanak-kanaan. Harus jadi refleks itu ya? Jadi gitu. Makanya kan teman-teman sekalian ya, kalau di pertemuan swaguru ya, kalau offline, Mbak Aini, itu biasanya saya selalu kasih mereka itu semacam ilustrasi. Ini kalau misalnya dikasih speaker view gitu. Ini apa gitu. Ini kita buat aja yang rada ini nih. Ini kan Mbak ini. Ini apa gitu kan? Biasanya mereka jawabnya teman-teman, oh itu uang. Sebetulnya lebih tepat ini kertas. Kalau kita zoom itu teman-teman ngelihat tapi bisa membayangin ya. Ini kertas. Tapi uang itu di mana? Definisi nih. Pemaknaan kita. Kita memberi makna. Apa itu uang? Alat tukar di Indonesia. Jangan salah. Di Indonesia juga. Jadi ini currency namanya, alat tukar. Secara fisik kertas, tapi pikiran kita memberitahu ini alat tukar yang disepakati. Iya nggak? Iya. Bisa bunuh-bunuhan loh gara-gara kertas ini, Bang Arif. Nah, belakangan itu diganti ini nih. Wah. Nah, belakangan bisa diganti ini, Mbak, ini nih. Cuma di sini aja nih transfer gitu dalam. Nah, sekarang di era pandemi alat tukarnya namanya Bitcoin, Krypton. Udah. Cryptocurrency. Saham, cryptocurrency gitu. Nah, bayangin nanti anak-anak milenial ini itu akan memasuki sebuah era. Semua interaksi itu digitalisasi. Mereka nggak bertemu lagi mana yang real. Nah, itulah harus punya kebiasaan. Ini apa ini? Sampai kepada detailnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, adakah ini pertanyaan eksistensi sesuatu itu? Adanya material, imajinal, persepsi iman, atau spiritual. Nah, Tuhan eksistensi apa? Tuhan itu salah satu namanya apa? Ada. Tuhan adalah yang ada. Gitu. Namanya al-wujud. Oh, oke. Salah satu apa ya, teman-teman sekalian, di dalam tasawuf, Tuhan itu disebut juga al-wujud. Al-wujud. No. Oke. Al-wujud gitu. Wujud kidombako. Wujud.
al-wujud. Yang ada gitu. Yang Sang benar-benar ada gitu. Yang benar-benar ada. Kalau kita Oke. mimpi jadi mimpi kita mimpi ngeliat kita jadi pangeran, ada di situ. Apa Rip, kamu misalnya mimpi ngeliat suatu putri gitu, putri raja gitu. Ya adanya dalam mimpi gitu. Iya, benar-benar ada gak sih gitu? Iya, kalau al-wujud itu yang benar-benar ada. Gitu. Kalau yang adanya itu sekedar menampil, ini namanya al-maujud. Al-maujud. Oke. It gets Al-maujud. interesting nih. Iya, maujud gitu. Al-maujud ini banyak nih. Ada nggak pardamian di sini? Teman-teman itu yang belum ketemu si pardamian tubuhnya, teman-teman ngobrol sama siapa nih? Ngobrol sama gambar. Bang Dame di sini apa? Ya image gitu. Sebenarnya secara hakiki, sebenarnya apa nih? Layar. Ini sebenarnya Bang Ari ngomong sama siapa? Ngomong sama layar kan kita. Tapi kita bisa paham secara intelektual. Oh, di balik layar ini ada internet, ada aplikasi Zoom. Oh, nyambung. Ada memang orangnya di sana. Kita verifikasi nggak supaya tasdik? Iya. Lan yuk ngopi-ngopi dong Mbak Eni. Ngopi-ngopi lah kita gitu. Oh, beneran ada kok gitu. Siapa tahu cuman augmented reality kan? Makanya. Dan kita mempersepsinya keren ya Bang Dame gitu. Padahal sebenarnya begitu ketemu biasa aja kita. Misalnya. Nah, yang mana yang real? Itu namanya al-maujud. Penampakan. Nah, Yang sekarang nampak ya? Biar saya rada keren dikit, saya bisa kasih background ganti. Bisa dong. Mbak ini bisa dong. Di belakang saya bumi. Ya kan? Iya kan? Iya. Ya, kalau saya ingin mengubah nuansa tertentu, biar ada gimana lah, Yunani banget lah gitu misalnya kan. Nah, bisa dong Yunani gitu kan. Nah, kalau ini kan masih, oh itu pakai kacamata tuh Bang Arif tuh. Ini al-maujud berarti ya? Al-maujud ini. Al-maujud ini. Menampak. Al-maujudnya virtual. Nah, pakai tuh, pakai sorot. Bentar, mana yang seru ya? Ah, ini dong. Nah, tuh kan. Lanjut. Jadi beneran nih, ini perlunya kita berpikir adanya apa nih? Adanya penampilan apa ada yang sebenarnya? Oke. Tuh kan? Coba. Nah, besok Mbak ini masih ini jadul nanti ini penampilan yang gepeng ini nih. Kalau besok itu kalau saya ngomong sama Mbak ini, tiba-tiba Mbak ini nongol di kamar gitu. Oh, kayak Iron Man itu, apa namanya? Avenger. Iya. Nah, itu kan Bang Ari bikin kumis. Coba. Jadi kita ini berada di sebuah dunia yang kita harus teliti mana sekedar maujud, mana yang wujud yang sebenarnya wujud. Ya tadi ya. Nah, nanti ada satu lagi namanya al-mahiyat, tapi jangan kita bahas sekarang ya. Al-mahiyat ya, al-mahiyat. Al-mahiyat itu sebetulnya definisi. Nah, jadi kita sekarang paling tidak malam ini ada wujud, ada al-maujud. Jadi yang kita saksikan ini wujud nggak kira-kira? Nggak maujud. Kita menyaksikan maujud. Kalau Mbak Aini misalnya di kamar itu ada cermin, di situ juga persis sama kan? Nampak kan? Iya. Apakah yang di cermin itu yang Aini yang sebenarnya? Enggak. Itu penampakan. Tuh penampakan. Apa ya bahasa Inggrisnya apa? Ya maujud aja. Appearance gitu. Appearance. Oke. Bahasa Indonesianya apa Bang cocoknya? Yang nampak. Tapi nggak keren kan? Tapi iya sih. Apa kita bikin bahasa sendiri? Oh, yes. Nah,
Disitulah nanti dalam filsafat, mungkin epistemologi berikutnya, kita kan pentingnya memahami bahasa. Oke. Bahasa mewakili realitas. Tapi bahasa bukan realitas kebenaran. Tapi kita di WA interaksinya pakai apa? Pakai teks. Makanya bisa mispersepsi. Ini teman-teman masih oke nggak nih ngikutin? Kan seru kan? Nggak bikin ngantuk kan? Insya Allah. Bismillah. Ini sebetulnya perjalanan loh Mbak ini. Kubur apa? Ya kita kan definisinya dari teks kan. Tapi apakah kita benar-benar tahu kubur secara intelektual atau secara pengalaman? Siksa kubur yang kita alami tanah kusir. Itu semua badan doang kan di situ. Siksa kuburnya ke badan, udah nggak ada rohnya. Nah disitulah perlunya kita harus tahu epistemologi. How to know things. Bagaimana saya bisa memastikan pengetahuan saya benar? Supaya tidak asumsi-asumsi. Kalau cuma menurutku kagak ada selesainya. Itu yang dianalogikan Bang Arif, orang yang tidak paham tentang epistemologi secara clear, belum tahu kebenaran, 6 orang buta mau tahu gajah, kata Jalaluddin Rumi. Oke. Yang pegang belalai bilang gajah seperti ular, seperti picut. Yang pegang belalainya, gajah seperti ular, gajah adalah ular. Definisi dong. Yang pegang kupingnya, enggak. Menurutku gajah itu kayak kipas. Enggak dong, yang pegang kakinya. Enggak, seperti pohon gitu. Apakah yang berantem? Ini kan mereka punya definisi sendiri, Bang Arif. Iya. Yang sudah kasap beda dong. Ya, dasar orang buta. Iya. Dapat sih analoginya, dapat. Tapi tidak salah kalau dia bilang kayak kipas, tapi harus potong. Baru iya. Definisinya baru part of. Part of-nya juga bagian kecil. Oke. Mulai dilihat ya, kebanyakan orang pengetahuannya itu adalah ikut-ikutan. Apakah salah? Tidak salah 100%. Tapi pastikan yang diikutin benar. Kalau yang diikutin itu juga galau, kita berpegang kemana ketika antar ulama berantem masalah surat Al-Ma'idah waktu pilkada? Ya udah deh, itu kan bibit yang terjadi demo-demo besar itu. Dan sampai sekarang tidak diklarifikasi. Tapi kalau orang yang sudah belajar seperti ini, dia ngerti, oh dia berdefinisinya seperti orang buta mau tahu gajah itu. Sepotong, ada yang lateral, ada yang karena sudah ada kepentingan politik tertentu, dia mendefinisikan berdasarkan itu. Iya. Sangat mungkin gitu. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga adalah pertanyaan, mengapakah itu? Nah, ini menjadi sebab atau asal-usul sesuatu. Jadi teman-teman kalau mau tahu sesuatu supaya ini, jelajahi dengan mengajukan pertanyaan 3 ini. Kalau yang ini siapakah? Ini secondary. Secondary ya. Oke. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian yang hadir di sini, kita nggak usah terlalu ini namanya berfilosofi kita. Selain kita juga tahu teori, tapi juga kita di sini bersama-sama mulai berfilosofi. Itu yang Mbak Eni ya. Tapi jangan kita ngotot. Kalau orang yang sudah paham berfilosofi, kebijaksanaan, itu tidak gampang mengotot. Ini paling benar. Enggak, itu dogma lagi dong. Ngototisasi namanya.
Saya kira itu dulu Bang Arif pengantar dan kita diskusi saja. Ya. Oke, udah cukup ini sih. Cukup banyak yang baru. Konsep-konsep baru dan harus dicerna dulu gitu. Harus dicerna pelan-pelan, diresapi dulu. Terutama kan tadi kita berawal dari derajat nih, dua kemungkinan tasdik itu bisa terjadi kan. Yang pertama antara kita kalau punya satu konsep di pikiran disebut tasawur. Belum ada konfirmasinya, belum ada pembuktiannya. Pembuktiannya bisa melalui realitas material, Panca itu yang indera. disebut eksperimen atau empirism gitu kan, empirisme. Dan itu juga kita bisa dapat tasdik dari situ. Misalnya kalau aku punya pengetahuan tentang rasa sambal apa yang eksotis banget, aku masih tasawur bagiku, tapi setelah aku pergi ke desa atau ke pulau yang eksotik itu dan memesan sambalnya, sambal yang khas itu, aku mencobanya, ada konfirmasi. Dan itu menjadi tasdik pengetahuannya. Pengetahuan sambalku tentang itu menjadi tasdik. Tapi itu konfirmasi dari realitas material gitu kan, dari pengalaman yang ya sarana kita menemukannya itu melalui panca indera. Itu dari aku mencicipi sambalnya itu. Tapi ternyata ada juga bentuk ini konfirmasi bukan dari empirism, bukan dari material, tapi juga dari atas kan. Kalau berdasarkan gambar tadi itu di tengah-tengah, di paling bawah adalah tubuh kita, di atasnya lagi adalah mind. Bisa ditunjukin lagi nggak? Bisa banget. Oke, Ya kan? ini ada mind. Ini berdasarkan yang ku pahami aja ya. Iya, silakan Bang. Ini soul atau mind gitu, jiwa ya. Dan di sini letaknya akal juga ternyata. Letaknya akal, letaknya emosi, letaknya apapun itu, imajinasi. Dan dari situlah kita, di sini tempat tasawurnya gitu. Tempat tasawurnya di sini. Dia bisa menjadi tasdik, pengetahuan yang terkonfirmasi apabila ada pembuktian dari material tadi yang pertama. Ternyata dari atas juga bisa gitu. Ini yang kerap kali diabaikan, yang dari atas itu. Kalau untuk orang-orang yang sudah suci, sudah dekat dengan Tuhan, itu sebutannya wahyu, ya besar banget lah gitu ilmunya gitu. Sedangkan kalau kita ya paling ya ilham aja, itu pun juga jarang Bang sepertinya Arif, dapat. sedikit Bang Arif. Kalau itu wahyu, Iya. dari wahyu, ini ya, Mm-mm. kelihatan nggak ini di gesernya? Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, kalau ini wahyu, itu bisa bertahan ribuan tahun. Kalau Oke. dia ilham, kayak Rumi kan dia tidak mengklaim itu puisinya itu wahyu. Tapi Oke. orang menyebut Rumi memang bukan nabi, tapi dia dapat kitab juga wahyu. Dan itu karya-karyanya itu ya, Karya puisi-puisinya gitu. itu. Iya, iya, iya. Karl Marx sama Lenin itu membuat konsep kenegaraan namanya komunis. Akal mereka mengkonsepsi ini cara menata negara Soviet. Komunis Soviet. Hancur, Rip. Emang susah banget itu untuk Iya. Tapi direalisasikan kalau sebenarnya. misalnya Al-Quran bertahan 1500 tahun. Taurat misalnya, Bhagavad Gita. Itu karena memang dari atas. Kira-kira. Jadi tasdikun bil kolbi kan tasdiknya atas ya. Kan seru loh itu. Iya, iya, Jadi iya. teks sucinya kita jadi ngerti lebih tajam. Iya, itu juga yang aku baru sadari. Bener banget loh, baru sadari Rabu kemarin gitu loh. Iya, iya. Iman itu definisinya tasdikun bil kolbi. Karena memang bentuk tasdik itu ada yang dari bawah tadi, ada yang dari atas. Dan letaknya, tempatnya, pertemuannya itu kan di tengah-tengah itu kan, di jiwa itu, di dalam, di batin. Ya. Oh ya, terkait dengan tadi Karl Marx dan Lenin tentang komunisme itu berarti sebenarnya kayak tadi analogi gajah itu ya. Iya. Mungkin mereka ya emang jujur aja ya, kita harus aku juga
mereka menyusun itu pasti dari dasar-dasar prinsip-prinsip fundamental gitu kan. Misalnya ya semua manusia sama, semua itu kan prinsip fundamental gitu kan. Itu juga ada unsur kebenarannya, tapi ya tadi itu is part of, Yes. hanya sebagian gitu. Nah, sebaliknya Rip, kapitalis itu sangat menghormati individuality. Ini melahirkan kompetisi. Ya. Siapa yang banyak duit dia berkuasa. Jadi di sini komunis, di sini kapitalis. Nah, di sini harusnya ada yang nengahin tuh. Ya. Make sense. Oke, tadi lanjut lagi. Itu yang pertama tuh. Yang pertama ada tiga cara, ada 2 cara tasdik terjadi dari realitas material dan juga dari realitas yang di atas lah gitu. Iya. Itu yang pertama yang aku dapat. Nah, cara mendapatkan dari atas apa? Dari kolbu. Prayer kan? Oh, prayer. Meditasi. Nah, disitulah anak-anak swaguru, anak milenial jadi paham. Kita butuh prayer. Iya. Nggak usah sok-sok lo gitu. Maksudnya mikir, wah aku nggak perlu prayer. Ya, enggak. Bener-bener. Justru dari sini ada alasannya makin kuat. Ya kan? Dan nggak perlu banyak excuse lagi untuk melakukan itu. Iya. Oke. Nah, Einstein ketika dia menemukan IMC kuadrat itu bukan cuma rasional loh. Dia dapat ilham, intuisi, ilham. Ketika Newton ngeh terhadap gravitasi, itu juga ilham. Iya, itu emang diceritain juga tuh di dalam bukunya sahabatnya Alexander Pope. Siapa aku lupa. Jadi dia bersaksi gitu ya, testimoni. Tepat pada saat Isaac Newton itu ngeluarin ide-idenya, emang hari itu dia kontemplatif banget gitu dilihat. Jadi temennya itu menyatakan bahwa hari itu Isaac Newton itu dia sangat kontemplatif, sangat bener-bener nggak kayak biasanya gitu. Itu sebenarnya kesaksian dia dan itu berarti seolah-olah dipersiapkan ada sesuatu yang mau turun gitu. Yes. Kebayang nggak Bang Arif? Nabi Muhammad dapat tasdik bil kolbi, ilham, wahyu, tapi nggak ada teman ngobrol misalnya. Iya. Ya, teman ngobrolnya Nabi Muhammad mengenai pengetahuan ini siapa? Imam Ali, Salman Al-Faris. Tidak semua sahabat bisa diajak ngomong. Sama seperti ngobrol swaguru ini juga nggak semua bisa diajak ngobrol begini-begini, Rip. Tapi yang datang ke sini, alhamdulillah kalau mengerti itu bersyukur banget sih. Iya. Oh ya, aku mau lanjutin tadi ya. Berat Bang, aku aja pusing. Lagi Oke, Bang Arif, silakan. Itu yang tadi. Jadi kan aku mau jelasin, maksudnya mau merecap lah ya, yang aku dapat konsep baru gitu, yang baru aku dapat malam ini. Yang pertama tadi itu ada 2 jalan menemukan tasdik, mendapatkan tasdik gitu. Terus yang kedua adalah tadi pendekatan ke kebenaran itu ada tiga pendekatan kan. Yang pertama adalah nakli, kedua akli, ketiga filosofi, kasfi, kolbu. Nakli itu berdasarkan teks sakral atau bisa nggak dibuat umum jadi pokoknya teks-teks inilah teks-teks yang udah kanon gitu. Hadis-hadis, Al-Quran itu kita terima. Tapi sekedar membaca tanpa kita melakukan satu penelaahan intelektual dan purify your soul, kita nggak utuh tuh. Makanya jangan heran sesama ulama pun bisa berbeda pandangan terhadap teks Al-Maidah. Jadi di pilkada DKI itu jadi banyak ini keberpihakan. Oke. Iya. Jadi kalau kita ngelihat fenomena begitu, kita jadi ngerti. Nggak perlu kita urus juga kalau kita nggak punya power. Tapi kita jadi tenang gitu loh. Kan biasanya di WhatsApp grup itu berantem tuh Bang. Antar keluarga. Pro paslon 1, pro paslon 2. Aduh, ini kayak 6 orang buta mau tahu gajah nih. Merasa paling benar. Merasa udah menggenggam semua kebenaran padahal masih part gitu. Iya, betul sekali. Oh iya. Iya, berarti yang mereka lihat sebenarnya maujud gitu ya. Maujud. Oke. Baru dapat nih. Jadi apa yang tampak oleh satu orang buta
dan orang buta lainnya gitu kan. Yang Iya. menampil, Iya. yang memaujudnya itu ya yang didapat yang maujudnya gitu, bukan Iya. wujudnya. Secara Sesuai wujudnya ya. kacamata dia, sesuai kacamata dia. Oke, dapat nih, baru dapat. Nah, Baru nyadar. kacamata dia itu datang dari background keluarga, didikan dogma, pengalaman hidup. Orang patah hati 5 kali, Bang Arif, maka dia susah melihat the truth. Pasti penilaiannya berdasarkan patah hati, berdasarkan cemburu gitu. Makanya benar-benar orang yang dapat pengetahuan makrifat itu nggak sembarangan. Gajah itu wujudnya berarti ya? Iya. Bisa dianalogikan Analogikan gitu. wujudnya. Wujudnya. Terus belalainya, kakinya itu ya mau wujud bagi orang tertentu. Iya. Dia mau wujudnya gitu ngelihat. Iya. Oke. Aduh, jangan lupa kan tadi apa? Oh ya, berarti teks-teks kuliahku itu bisa disebut nakli juga gak? Bisa. Buku teks buku. Iya, nakli dari saintis. Gitu. Iya. Oke. Semakin dia teks itu bertahan ribuan tahun, itu berarti teksnya itu sumbernya kolbu, sumbernya wahyu. Kuat. Contohnya apa misalnya? Sebenarnya Ka'bah itu juga teks sakral. Itu sebetulnya kitab. Kitab jangan misalnya nih di Al-Quran dalikal kitab lauri itu bukan buku loh maksudnya itu. Kan nggak ada baca buku Nabi waktu itu. Kitab itu knowledge, pengetahuan. Makanya nanti di epistemologi berikutnya kita akan bicara tentang bahasa. Pentingnya menempatkan bahasa pada tempatnya. Bahasa bukan kebenaran. Oh ini ayatnya nih. Yuh, itu kan tulisannya gitu. Kebenarannya bukan tulisannya gitu. Udah nggak ngerti bahasa Arab, tapi ngotot. Nah itu susah tuh kalau udah ngadapin begitu. Jadi nanti mungkin epistemologi berikutnya kita akan bahas bagaimana kita memahami peranan bahasa dalam menemukan kebenaran. Dan peranan bahasa dalam mengekspresikan kebenaran. Bahasa itu bukan cuma bahasa Indonesia ya. Misalnya kata ikro, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, baca, itu jadi turun ininya. Nggak sampai makna utuhnya. Kan Nabi nggak baca teks. Ikro itu bisa renungkanlah, perhatikanlah, resapilah, rasakanlah, simaklah. Lebih tepat Bang Arif, ikro itu adalah tasdikun bil qalbi. Makanya ikro bismi Rob. Tasdikun bil qalbi itu mengetahui melalui nama Robmu. Coba nih kan, ini nih ya, sorry ya Bang Arif ya, ini kita jadi masuk ke nih, ikro nih coba nih. Oke. Ya. Nih, coba nih. Ini kan ayat nih, ikro bismi kan dengan nama Rob kan, bukan dengan mata kan? Berarti kan ikro dengan pengalaman Rob spirit kan? Iya. Oke. Iya. Jadi ada pengertian baru ketika nyebut in the name gitu kan. In the name of God atau bahkan kalau nggak tahu Star Wars atau apa ya. Mereka juga menggunakan lagi istilah itu, misalnya bukan in the name sih kalau itu may the force be with you, tapi aku membayangkannya in the name of force gitu kan. In the name. Jadi sebenarnya in the name itu dengan nama kan. Dengan kolbu, dengan pengalaman aku. Dengan roh, dengan pengalaman tasdikun bil qalbi. Makanya orang kalau nggak sembarangan, perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, kata Nabi, bismillahirrahmanirrahim, tidak sampai ke Tuhan. Iyalah. Kamu tidak melakukannya dengan hatimu. Gitu. Iya. Iya, jadi make sense sih. Jadi, nah, artinya Bang Arif, 3 pendekatan tadi, nakli, akli, kasbi, itu ternyata sinkron. Nah.
Oke. Menarik. Ada pertanyaan enggak nih teman-teman? Ada nih 2 Silakan pertanyaan. dibaca. Dari ini ya, ada dari temanku nih, dia nanya. Kan terutama tentang bahasa tadi di-mention ya. Bahasa itu sebenarnya bukan kebenaran, tapi mewakili ya. Setidaknya harapannya gitu. Berusaha mewakili, berusaha merepresentasikan kebenaran. Terus dia nanya bagaimana kalau yang menggunakan bahasa ini dipelintirin. Misalnya, ya sebenarnya di berbagai inilah ya. Berbagai bidang, terutama salah satunya adalah bidang dakwah, bidang agama, ustadz gitu misalnya kan. Itu tadi sebenarnya secara spesifik gitu, itu gimana tuh? Iya, jadi ini pembahasan epistemologi besok nih. Gak apa-apa ya? Ah, Oke, ini kita apa dulu yang tadi ya, supaya teman-teman melihat lebih rapi. Lihat nggak nih? Ini ya. Jadi yang tadi, wah ini lebih jelas jadinya. Malam ini kita menyadari ini. Jadi tinggal pendekatan untuk mengerti kebenaran, ke sacred text, itu akhirnya lahirlah teologi. Selama ini orang Islam atau orang agama manapun, nah ini di sini banyak pendapat di mazhab aliran, Sunni, Syiah, Jabariyah. Jadi mereka itu pegangannya teks tidak salah, tapi itu seperti satu potong gitu loh, yang 6 orang buta moto gajah. Lalu pemahaman ini menjadi action Bang Arif. Itu kan action. Oke. Lakukan ini, lakukan ini. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ja'fari. Nah, kebanyakan orang pengetahuannya, sumber pengetahuannya ini tok gitu. Jadi lemah jadinya. Nah, kita mau di Suaguru ini ada pendekatan rasional juga, filosofi dan juga panca indera, pengalaman indrawi nih. Nah, cuman dari sini kombinasi dari filosofi rasio dan sains lahirlah filsafat barat. Tapi barat itu empiris sama rasional aja, Rip. Dia nggak menerima wahyu. Tapi kalau filsafat timur ada empiris, ada rasional, ada intuitif. Nah, Oke. seru kan? Di foto Bang Arif ini biar Oh ya. simpul-simpul pikiranmu jadi kuat, kokoh. Nah, kalau yang hati, nah ini direct path. Pengalaman pengetahuan nih. Spiritual. Ini yang disebut tasdikun bil qalb ini. Iya. Al-wujud itu dialami gitu loh. Nah, kalau mau ketemu guru harusnya tahu tiga-tiganya. Ini baru komplit tuh. Oke. Jadi anak-anak sekolah itu banyak dari filsafat barat, teori Darwin, biologi, manusia katanya dari monyet gitu kan. Ya itu kan juga berdasarkan empiris dari artefak-artefak, spekulasi juga kan. Kayaknya. Gitu kira-kira. Oke, tadi berarti tentang penggunaan bahasa itu. Nah, bahasa nih. Ini secara khusus lagi nih. Udah dipancing sama temannya Arif. Nah, ini ya. Sorry ya. Ini kan suka ditanya nih, Bu Aini juga tahu. Ini apa ini? Gitu kan. Biasanya temannya bisa diajak ngomong nggak nih? Halo? Dok, gimana Dok? Ayo dong, masuk dong. Biar dapat sesuatu nih. Halo ya. Gimana? Iya sih, mantap. Mau pakai video atau gimana? Boleh Iya. Santuy, nggak usah, nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa. Iya. Pakai video boleh lah, sekali-sekali biar kenalan. Yes. Asumsi mukanya gitu. Wih deh, mantap. Oke. Jadi gini Dok, ini kamu manggil saya abang aja deh. Bang Dame itu belajar begini belasan tahun. Bukan ecek-ecek ya.
Jadi gini, Ido. Ini apa nih? Jawab apa coba? Tulisan. Nah, tulisannya. Kalau saya, wah itu Bu Aini lagi yang jawab nih. Rido apa itu? Rido? Tulisan air. Nah, itu kamu udah dibocorin sama Bu Aini. Biasanya kalau spontan, orang awam bilang air katanya. Oke ya? Terus habis itu, ya Rido, saya tunjukin begini. Ini apa? Air katanya. Saya tunjuk lagi yang di layar. Ini apa? Air. Yang ini apa? Air gitu. Nah, dia nggak ngeh sampai saya nanya 5 kali, Rido. Kalau kita mau teliti, yang di layar ini namanya tulisan, oke? Tulisan. Kalau di bahasa Inggris kan, written existence. Existence. Sistemnya. Atau kalau di bahasa Arab kita harus pakai istilah namanya katbi. Katbi itu artinya tulisan. Harus terbiasa juga nih. Kalau saya ucapkan Rido, itu namanya verbal existence. Verbal kan? Existence. Atau disebut lafaz. Makanya kan kita suka dengar melafazkan 2 kalimat syahadat. Lafaz itu lisan. Jadi ada wujud katbi, ada wujud lafzi, lafaz. Ada wujud written existence, ada verbal. Kita interaksi di WA pakai tulisan. Nah, yang di gelas ini namanya misdak. Misdak, oke? Misdak itu adalah realitasnya. Ini yang disebut misdak. Kebenarannya adalah misdak. Kalau orang haus, Rido, dikasih, kamu haus ya? Air menyegarkan, air menyegarkan. Nggak akan. Kalau haus, kasih nih, experience of water. Itu tasdik namanya. Oke. I know air. Bisa saja bahasan yang dipakai cai, banyu, water, nggak mengubah misdak, benar nggak? Iya, iya. Iya, karena itu reality. Karena dia realitas material ya. Nah setelah saya teliti ini Rido, akal saya bekerja nih. Oh ciri-cirinya cair, bening. Maka ciri-cirinya realitas ini membuat akal saya paham. Nah pemahaman itu namanya mafhum. Mafhum inilah yang sebetulnya ada di akal sebagai pengetahuan, ya enggak? Iya, iya. Dan dari mana? Dari pengalaman misdak. Harus dari experience, bukan spekulasi. Bukan katanya-katanya. Bukan katanya-katanya. Ya. Nah, kalau versi rapinya mudah-mudahan saya nemu nih. Mudah-mudahan saya nemu nih. Versi rapinya. Wah, seru juga nih anak-anak nih belajar nih. Siap. Sorry. Ini banyak bahan loh di sini. Agar asal kuat aja kalian. Bentar ya. Nah ini nih. Saya pindahin dulu ke sini. Sebuah guru. Ya, jadi versi rapinya boleh dipoto nih Mas. Tuh. Jadi misdak realitas hakiki spiritual material. Jadi kita tahu sesuatu itu jangan dari Google aja itu jadi mafhum, tapi mafhum spekulatif.
Tapi kita tahu air dari pengalaman langsung. Nah ini makna universal nih Bang Arif. Oke. Mafhum. Ada makna partikular itu creating meaning nih. Kalau makna universal, finding meaning. Kamu menemukan makna, bukan meng-create makna. Oke. Soalnya bisa begitu tuh Ridho. Masih ada Ridho nggak nih? Oh, udah kabur Ridho. Masih itu dia. Ridho, nih simulasi lagi ya dikit ya. Nih Ridho nih. Ini apa Ridho? Ridho. Tulisan. Bukan. Ini hantu kan? Tulisan hantu kan? Hantu. Nah, apa yang muncul di benakmu? Tulisan hantu ya? Iya, apa yang muncul di benakmu? Hantu Hantu. itu maknanya apa? Maknanya. Maknanya suatu gimana ya? Suatu pakai definisi inilah, makhluk. Definisi seperti yang umum aja. Pocong. Seperti di film-film horor. Iya. Gitu. Nah, kamu ada kesan takut nggak dengan ini? Benar loh, nanti Jujur, malam ya. datang loh jam 2 loh. Benar. Nggak beneran loh. Jangan jam 2 malam datang loh. Nanti malam jam 2 Ridho, nggak tahu di kos-kosanmu datang dia. Nah, kamu harus ngecek misdaknya beneran ada nggak nih? Iya, Nah, iya. yang bikin orang takut apa Ridho? Makna yang di-create. Nggak pernah ketemu misdak. Mafhumnya aja ya. Nah, mafhum yang di-create. Mafhum yang di-create. Yang dibuat. Kalau mafhum yang ditemukan itu kayak air tadi. Api adalah eksistensi panas, membakar, bercahaya. Setuju nggak Ridho? Setuju. Perlu persetujuan atau memang begitu adanya? Begitu adanya. Emang begitu. Nah, itu namanya bukan kesepakatan. Iya. Lampu merah maknanya apa Ridho? Kenapa? Lampu merah maknanya apa? Di jalan. Merah. Lampu merah di Berhenti. jalan maknanya apa? Berhenti. Apa? Berhenti. Kok tahu? Berhenti. Kok tahu itu maknanya itu berhenti? Persetujuan kayaknya kalau itu. Nah, kesepakatan. Ya. Kita bisa ganti di Suaguru. Kita mau ganti aja lah. Hijau aja lah berhenti. Bisa nggak? Bisa saja. Tapi tidak disetujui orang banyak. Makanya nggak berlaku. Sebenarnya Ridho, demokrasi itu kesepakatan. Belum tentu kebenaran. Kalau misalnya suara terbanyak suara kebenaran. Kalau yang banyak itu bodoh-bodoh. Vox Populi Vox Dei katanya. Kadang. Gitu. Suara banyak suara Tuhan. Itu tidak selalu begitu. Tidak selalu ya. Tidak selalu ya. Tidak selalu. Nah, jadi problem banyak orang dalam konteks bahasa ini. Itu di mahfum ini. Dia pikir padahal dia baru meng-create makna sesuai maunya dia. Bukan finding meaning datang dari pengalaman. Orang kalau diskusi di WA itu pakai katbi tulisan. Seenaknya dia memaknai begitu. Misalnya tiba-tiba kita ngetik, apa kabar, huruf besar semua. Lu marah ya sama gue. Padahal sebetulnya dia belum tahu. Jadi Anda tanya gitu, lu marah sama gue gitu. Tanda tanya, tanda seru ya. Sensitif lagi. Padahal itu buat tulisan gitu. Iya. Nah, sementara kita mau tahu kebenaran dari Allah melalui tulisan, Ridho. Nah, kalau tidak ada analisa intelektual yang tajam dan kolbu yang bersih, banyak sekali Iya. seenaknya sendiri. Iya juga sih. Kafir aja, kafir. Ini kata kafir nih ya. Ini disalahartikan oleh banyak orang nih. Kafir. Kafir nih. Ini dipikir beda agama, salah ini secara bahasa aja salah. Kafir lo, nah tuh.
bukanlah kebenaran. Kata-kata adalah simbol yang disepakati untuk menyampaikan sesuatu. Makanya para filosof perennial itu sangat teliti menggunakan kata-kata. Saya dapat, misalnya kata-kata suwung. Bahasa Indonesianya apa? Susah. Kata-kata jikir, Ridho. Coba kamu maknai jikir apa? Menyebut Nah, nama menyebut Allah. kan? Menyebut. Nggak apa-apa. Menyebut. Allah, Allah, Allah. Padahal bisa aja kan mengingat itu tanpa menyebut. Senyum-senyum sendiri. Karena pada waktu kita mengingat, imajinasinya hadir, emosinya hadir, sesuai dengan makna yang pengalaman kita. Kalau seseorang sudah punya pengalaman tasdikun bil qalbi ar-rahmanir rahim, itu bisa dipanggil kapanpun. Memanggil itu menjadi ingat. Makanya wirid menyebut itu menjadi ingat. Tapi Allahu Akbar. Mengantuk dia, Pak, karena dia tidak merasakan di balik kalimat itu. Iya. Kalau itu harus prayer lagi sih. Harus bahas prayer lagi kita itu. Tapi paling tidak ya, sudah mulai dilihat, ya udahlah, kita humble aja. Iya. Si open gitu, nggak usah, oh ini paling benar. Padahal masih teks, itu pun interpretasi personal. Katanya. That's why Mbak Aini, kita perlu mengetahui ilmu tentang mengetahui epistemologi. Ini sebetulnya ma'rifat versi keren. Epistemologi itu kan ma'rifat, Rip, sebenarnya. Tapi kenapa aku agak pusing ya Bang ya? Sekarang pusing. Ya. Di mana pusingnya? Karena tadi pusing apa terlalu berat dipaksain. Enggak. Gitu. Bukan. Karena ini filosofi kan. Enggak, sebenarnya gini Mbak Aini, sikapnya. Kalau ada satu lewat nggak mudeng, lewatin aja. Jangan maksain, itu ngotot. Ya memang itu. Akhirnya tadi saya minum, saya minum, saya relax, ngalir aja dulu nih. Iya, kan yang saya udah kasih tahu di awal, teman-teman yang ikut kelas ini, kalau satu nyantol udah cukup. Tapi kalau nyantol itu Bang, aku tuh merinding gitu langsung. Oh, memang dahsyat, emang itu namanya tasdik, confirm. Oke. Udah confirm ya. Iya. Arif tadi banyak banget tuh dapat tuh dia itu. Banyak banget dia dapat. Dan itu kokoh, Mbak. Iya, betul. Nanti Ridho bentar lagi dia nggak takut lagi sama hantu itu, kuntilanak. Gimana nggak kokoh Bang Dame? Orang saya sholat yang benar-benar bergetar itu dapat di tua guru. Alhamdulillah kalau gitu. Bukan kita itu Allah itu pasti yang gitu. Iya. Tentunya saya gitu. Ini ada kalimat nih dari Nikma nih. Jangankan pusing, udah 5 tahun baru ngeh Mbak gitu. Setelah 5 tahun baru ngeh gitu. Aku baru 2 kali. Ini yang ketiga ya Bang ya? Iya. Iya. Ini kita diskusi begini Mbak, itu kalau nggak salah ya, udah 8 tahun lah. Gitu. 9 tahun. Dan baru mudeng di berapa kali ya? Udah baru 2 tahun terakhir kayaknya baru mudeng. Tapi saya cemburu banget tuh sama Mas Arif. Cemburu. Maksudnya gini loh. Saya kok bisa masih muda, udah punya ilmu segitu. Jadi saya juga pengen gitu. Itu bisa dikategorikan cemburu kan, Bang? Ya cemburu yang bagus, yang tadi. Yang di mulhama. Oh kalau dia. Tapi gini ya, setiap orang itu ada rezekinya. Itu bukan rodiah itu Bang, kalau yang kayak gitu, yang positif. Cemburu yang positif. Enggak, masih di mulhama. Oke. Oke, lanjutkan Bang yang tadi. Gitu. Oke, saya kira cukup lah. Udah 2,5 jam mutar-mutar kita. Ya. Tadi abang terputus. Kadang-kadang orang itu kan dapatnya apa gitu. Oh, setiap orang itu sudah punya rezekinya menerima. Kayak Tuhan itu kan lautan ilmu. Sementara kita mangkoknya itu kecil-kecil. I see. Ya, jadi kita bolongin tuh ininya, gelasnya kita bolongin supaya ngalir. Emang tadi pertanyaannya si Ridho itu buat ini ya, buat minggu depan harusnya. Buat minggu depan ya. Karena nanti banyak Ridho, banget. Ya. Nanti ikut lagi ya Ridho ya.
Jadi Ya, nanti insya Allah. kita akan belajar namanya signification. Jadi Sign. bahasa sebagai tanda. Jadi nanti bisa juga terbuka nanti ilmu simbolisme. Ini masih epistemologi ya. Iya. Ya. Oke, Bang Arif. Saya kira cukup segitu dulu. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini meskipun diam-diam dapat poin-poin tertentu, bersabar karena setiap pertemuan itu ada berkahnya sendiri. Amin. Silakan Ya. Arif dikasih summary boleh juga dan di closing. Terima kasih. Ya, nyambung tadi ada 3 pendekatan, nakli, akli, sama kasfi. Nakli itu berdasarkan teks, berdasarkan yang memang ya inilah otoritas gitu kan, appeal to authority. Terus yang akli itu dia pendekatannya menggunakan akal. Jadi di sini ranahnya filosofi dan juga sains. Kalau filosofi barat dia lebih kepada rasional dan empiricism, tapi dia cenderung mengabaikan, cenderung melempar begitu saja kemungkinan yang tadi tasdik dari atas, kolbu gitu, dari ya ilham gitu. Kalau tadi karena dia ada empiris, dia menyetujui adanya, maksudnya dia paham adanya tasdik dari bawah tapi nggak dari atas. Dengan kalau filsafat timur dari atas juga, karena sama-sama realnya, bahkan mungkin lebih real gitu. Nanti mungkin bisa lebih jelas lagi nanti ya. Terus juga setelah itu ada kasfi. Nah kasfi ini yang murni, kalau kata Bang Dame tadi direct path, langsung mengalami mengalami di dalam kolbunya gitu kan. Dikaruniakan. Ya. Laduni, bisa disebut laduni juga. Laduni. Terus juga ini aku kerjanya cuma recap aja ya. Jadi recap. Tadi ada perkenalkan konsep maujud sama wujud. Jadi ini menurutku ya, at least bagiku sendiri itu powerful banget. Karena kita ya dari analogi Rumi tadi, ya kan, setiap orang yang tunanetra yang ya dia disuruh untuk mendefinisikan, maksudnya menjelaskan apa itu gajah, dan dia menjelaskan apa yang berdasarkan tampak ke dia gitu. Itu maujudnya kan. Dan maujud itu apapun yang appear, apapun yang tampak kepada kita. Dan di sini semua yang dilihat adalah penampakan. Aku melihat ya wajah-wajah di sini kan, terus ada nama-nama, ada tulisan-tulisan di sini, itu penampakan semua. Tapi apakah itu yang real? Apakah itu wujudnya? Nah, itu oh iya, aku pernah lihat sih ya, kalau wujud itu diartikan yang ada, kalau maujud yang mengada gitu, mengada. Iya, menampil, jadi dia emerge gitu. Nah itu powerful banget, mungkin bisa dielaborasi di minggu depan. Terus setelah itu ini karena dipancing Rido, jadi ada sneak peek tentang bahasa tentang 4 mode wujud kalau nggak salah. Dulu aku taunya gitu sih, 4 mode wujud. Yang pertama ada wujud tulisan. Jadi semua hal itu bisa ada tulisannya karena kita mengucapkannya dengan bahasa gitu. Ya ini isinya air, nggak kelihatan ya. Tapi ini isinya air, dan aku bisa menuliskan air di papan tulis atau di aplikasi Zoom ini juga bisa gitu. Tapi itu tujuannya kan merepresentasikan misdaknya yang ada di gelas ini. Dan aku bisa mengucapkannya apa yang kutulis itu, atau misdak sesuatu yang ada di dalam gelas ini aku sebut air. Nah itu baru wujud verbal. Jadi ada yang tulisan, ada yang lisan. Terus kalau di dalamnya, ini aku minum, itu namanya air. Itu air. Inilah air, wisdaknya. Gitu. Dan terus dari situ aku mengalami dan mendapatkan gambaran di dalam imajinasiku. Air itu apa sih? Oh, pokoknya air itu yang menyegarkan, bisa menghilangkan rasa hausku, terus dia cair, dia bening, dia bisa mengalir, atau mungkin kalau aku mungkin langsung tahu molekul kimianya H2O gitu kan. Ya itu semuanya lah yang macam-macam itu tentang pengetahuan kita terhadap air.
Rupanya tasawur itulah mafhum ya. Mafhum itu tasawur ada di dalam mafhum. Ketika dia korespon dengan misdak, dia menjadi tasdik. Gitu. Dan terus tadi di foto yang Bang Damai kirimkan, misdak itu ada tadi material dan spiritual. Material dan spiritual. Jadi lagi-lagi tasdik itu tasdik. Bisa dari bawah atau dari atas. Bisa dari realitas fisik yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat, yang bisa kita cium, yang bisa kita raba, yang bisa kita dengar. Dan juga realitas yang di atas pikiran kita, beyond pikiran kita, realitas spiritual. Itulah realitas, ya, apalah, aku nggak tahu cara ngomongnya gimana. Itu mungkin yang bisa aku recap ya. Terakhir Birip, ini Ya. mau disampaikan. Jadi kenapa ini kita bahas? Nanti kita akan paham ketika kita mau Islam, ada orang mau Islam, itu pasti diminta melapaskan 2 kalimat syahadat. Ingat ya, baru melapaskan. Apakah dia sudah bersaksi, tasdik? Itulah perjalanan dia menyempurnakan Islam. Tapi secara formal, Rip, dia sudah disebut Islam. Tapi apakah dia sudah mentasdik kesaksian itu? Nah, itu perjalanan. Gitu ya. Jadi bukan kata-kata ece-ece itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah saya dengan minum air segar? Saya belum minum. Ini namanya kesaksian. Aku bersaksi, airnya menyegarkan. Oke. Iya. Good analogy itu good analogy. Jadi emang makin kuat kalau tasdik sih emang tadi itu. Minum dulu baru aku bersaksi bahwa air menyegarkan, air mengalir, air menghilangkan haus gitu ya. Oke. Kira-kira gitu. Si foto dulu katanya supaya jadi ini dokumentasi. Oh ya, teman-teman boleh buka videonya yang bisa dibuka, silakan. Biar keren, biar banyak teman nanti juga yang join. Lia kok nggak buka sih, wajib Lia. Nah, Aisyah, buset kelapa. Ada lagi gak nih? Ya udah. Dari foto, oke. 1, 2, 3. Ya. Oke. Sip. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Arif. Oke, terima kasih juga rekamannya semuanya. Disimpan ya. Ya, siap. Depan ketemu lagi. Terima kasih Bang Damai. Terima kasih Mas Alhamdulillah. Makasih, Semoga Mbak berkah Eni. semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Nanti aku coba upload ke Google Drive dah. Hari IG-nya apa sih? Rif Harahap namanya. Aku nanti itu ya. Oh, masuk grup dulu kali ya? Ada nomornya? Aku belum masuk grup Swaguru belum. Oh, harus di-add ini. Nanti aku bilang ke Bang Damai deh. Siap. Oke. Thank you semuanya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.